Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadana shahral karamah wa farada 'alal muslimina siyamah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna wa sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa adim ala habibina wa syafi'ina wa khurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu ila yaumiddin. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'ani muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi syamil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim wa balagha rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan paling utama, marilah kita sama-sama manjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpah curahkan atas kita nikmat yang termulia dan paling tinggi nilainya, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat panjang umur dan kesehatan serta kesempatan sehingga kita dapat bermuajahah di masjid yang mulia ini dalam rangka kita meningkatkan taqarruban ilallah, beribadah mengisi malam-malam bulan suci Ramadan, di antaranya yaitu dengan melaksanakan salat sunnah tarawih dan witir. Wa insyaallah dengan amalan-amalan kita yang telah kita lakukan maupun yang akan kita lakukan senantiasa menghantarkan kita menjadi seorang mukmin yang bertakwa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syam, wahai orang-orang yang telah beriman, kutiba 'alaikumus syam, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Pertanyaannya, kenapa Allah tidak menyeru ya ayyuhal muttaqun, ya ayyuhal insan? Kenapa yang diseru ya ayyuhalladzina amanu? Karena ada step by step, tahap demi tahap dari Islam yang beriman menuju ke ihsan lalu ke takwa. Yang pertama ialah iman. Apakah iman itu? Iman bil makna iqraru bil lisan wa aqdum bi qalbi wa amalu bil arkan. Iman itu ialah mengucapkan dengan ucapan lisannya, meyakini dalam kalbunya, serta mengamalkan, menjawantahkannya, merealisasikannya di dalam perbuatannya. Itulah bil makna iman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita telah diseru sebagai orang yang beriman. Tentunya setelah diseru sebagai orang yang beriman, itulah orang yang beriman telah mengisi rukun-rukunnya, termasuk rukun-rukun Islam. Karena tidak
ketika semua orang yang muslim, orang Islam melaksanakan rukun-rukunnya Islam dan imannya. Maka banyak di antara saudara-saudara kita ketika beliau dipanggil oleh Allah pulang mati, dalam bahasa Arabnya mati, maut, kadang di antara kita berdoa, mudah-mudahan orang tersebut dimatikan dalam keadaan Islam membawa iman. Karena apa? Tidak semua orang yang sudah Islam tetapi mereka dianggap beriman, karena mereka tidak memenuhi syarat daripada melaksanakan rukun iman dan Islamnya tersebut. Karena al-iman aqraru bil lisan, tidak cukup dengan ucapan saja, wa yaqinan fi qalbi, dan meyakini dalam kalbunya, wa amalu bil jawarih, dengan menjawantahkan perbuatannya sesuai dengan aturan-aturan Allah dan Rasulnya, dengan melaksanakan keimanannya dan keislamannya di dalam kehidupannya. Maka pantas Allah menyeru hanya kepada orang-orang yang beriman sajalah yang diwajibkan untuk melaksanakan saum Ramadan. Baik orang-orang di antara kita atau kaum-kaum sebelum kita, tujuannya tiada lain Allah akan mengantarkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa bersaum Ramadan dengan iman dan ikhtisab, ikhtisab adalah semata mengharapkan keridhaan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan pujian, mengharapkan apresiasi daripada makhluk. Baik itu jabatan kita sebagai direktur mengharapkan pujian dari bawahan kita, jabatan kita sebagai bawahan mengharapkan pujian dari atasan kita. Mukhlishina lahuddin, di dalam beribadah kita tentunya didasari dengan mukhlishina lahuddin atau ihsan. Disitulah letaknya ihsan. Anta budallahu ka'annaka tara. Ketika kita beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihatnya. Wa ilam takun tarahu fa innahu yaraka. Apabila kita tidak dapat melihat Allah, maka yakinlah bahwa Dia Allah melihat kita. Disitulah kita akan terjadi rasa khauf, rasa takut di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk melanggar aturan-aturannya. Di dalam berpuasa ada hukum-hukumnya, ada sunnah-sunnahnya, ada rukun-rukunnya, ada kaifiyahnya. Apa saja yang membatalkannya puasa secara zahir, apa yang membatalkan pahalanya, tentu termaktub di dalam kitabus siyam. Ada aturan-aturan mainnya di dalam beribadah saum Ramadan. Maka beribadah tidak cukup dengan mengikuti saja aturan-aturan yang seadanya, tetapi harus ikut dengan aturan-aturan yang telah ditentukan oleh Rasulullah dan alimul ulama. Karena amalan tanpa ilmu tidak akan diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kullun nas halaka ilal alimun wal alimuna halaka ilal amilun wal amiluna halaka ilal mukhlisun. Setiap manusia itu adalah binasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ilal alimun, kecuali orang-orang yang berilmu, wal alimuna halaka ilal amilun, orang yang berilmu itu binasa kecuali orang-orang yang mengamalkan ilmunya. Wal alimuna khasirun ilal mukhlisun, orang-orang yang berilmu dan beramal tidak didasari dengan ikhlas, maka mereka akan merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana makalahnya Imamul Ghazali yang berkata, "An-nas kulluhum mauta ilal alimun wal alimun niyamun ilal amilun
wal amiluna muqdaruna ilal mukhlisun. Setiap manusia itu di hadapan Allah adalah mati. Ilal alimun, kecuali orang-orang yang berilmu. Wal alimuna niyamun ilal amilun. Orang yang berilmu itu mati, tidur di hadapan Allah, dinilai di hadapan Allah tidur. Ilal amilun, kecuali orang-orang yang mengamalkan ilmu. Wal amiluna muqdaruna ilal mukhlisun. Orang yang berilmu dan beramal itu banyak yang tertipu dengan amalnya, kecuali orang-orang yang ikhlas. Maka mari kita sama-sama mengambil hakikat daripada esensi puasa itu, ialah mendorong kita supaya lebih baik, meningkat kita dari Islam ke iman, Islam yang beriman lalu ke ihsan. Setelah ihsan baru Allah memberikan mahkotanya, yaitu dengan muttaqin, dengan pahala takwa yang sebenar-benarnya. Ittaqullah fima amar wajtinabin nawahi. Itulah takwa. Takwa adalah melaksanakan semua yang Allah perintahkan kepada kita dan menjauhi atau tidak mengerjakan semua yang Allah larang untuk kita kerjakan. Memang berapa? Kalau semua kita harus bertakwa seperti itu, maka tidak mungkin kita dapat melaksanakannya. Tetapi kita ada usaha. Karena di hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, ittaqullaha haitsu ma kunta wa atbi'i syai'atan hasanatan tamhuha. Bertakwalah kalian dimanapun kalian berada, dan iringilah perbuatan jelekmu dengan perbuatan baikmu yang akan menutupi kejelekan tersebut, yang akan menghapuskan kejelekan tersebut. Karena orang semacam kita belum tentu mendapatkan makom takwa yang sesungguhnya, karena takwa itu ada tingkatan-tingkatannya. Tetapi dengan berusaha kita untuk lebih baik lagi meraih ketakwaan yang telah Allah janjikan, karena kita telah melaksanakan banyak ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan ini dengan berzikir, memohon ampun atas kesalahan kita, bersedekah, salat tarawih, qiraatul Quran dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita mendapat cucuran rahmat dengan magfirahnya di bulan suci yang penuh Ramadan, penuh kemuliaan ini. Di bulan Ramadan ini kita akan menjadi orang yang telah Allah bersihkan di kemudian hari, menjadi orang-orang yang mendapatkan gelar muttaqin, yang diterima amal ibadahnya. Sesuai dengan tema tadi, yaitu lebih baik kita setelah Ramadan ini. Maksudnya gini, 1 bulan kita nanti tinggal beberapa hari lagi masih ditempa dengan kewajiban kita, yaitu mengisi bulan suci Ramadan, bil khusus saum Ramadan yang tidak mungkin kita lewatkan, karena itu suatu kewajiban dan dipenuhi dengan lain-lain ibadahnya yang berkaitan dengan kegiatan Ramadan. Itu menjadi modal kita untuk di dalam 1 bulan ini nanti merealisasikannya. Setelah 1 bulan ditutup dengan Idul Fitri, kembali fitrah kita, seyogyanya kita harus bisa dapat mengamalkan pelatihan kita yang 1 bulan, tarbiyah kita di dalam bulan suci Ramadan ini, sehingga nanti ke depannya yang 11 bulan itu harus diwarnai dengan hasil kita di dalam pendidikan kita, penggodokan kita di bulan suci Ramadan. Bisakah kita merealisasikannya? Maksud Allah itu tidak hanya untuk di bulan Ramadan saja bertakwa, itu bertakwa untuk selama-lamanya. Adapun kalau kita memang berbuat salah, maka tadi wa'at bi sayyatil hasanatan tamhuha, ketika kita berbuat kesalahan maka cepat-cepat bertobat lagi, mohon ampun kepada Allah, maka itu masih dikategorikan orang yang bertakwa sekalipun masih labil. Kunci daripada diterimanya shaum Ramadan itu adalah ikhlas. Karena ikhlas menduduki
paspor diterimanya amal ibadah kita. Tanpa ada keikhlasan, sekali lagi tetaplah kita tidak ada artinya ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebagai makhluk yang lemah, mukhlishina lahudin, tetap beribadah kepada Allah dengan ikhlas, karena la haula wala quwwata illa billah. La haula, tidak ada kekuatan kita di dalam beribadah kepada Allah tanpa adanya bantuan, tanpa adanya izin dari Allah. Ketaatan kita tidak mungkin bisa kita dapat lakukan tanpa adanya bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wala quwwata illa billah, dan tidak ada daya, tidak ada upaya dalam menjauhi apa-apa larangan yang Allah larangkan kepada kita tanpa adanya bantuan dari Allah, taufik dan hidayahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tetap sajalah kita berdoa kepada Allah, senantiasa amal ibadah kita, baik saum Ramadan kita dan amal-amal yang lainnya di dalam kehidupan kita, senantiasa mendapatkan rahmat dan maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala, diterima di sisinya, menjadi kafarat daripada dosa-dosa kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan bulan suci Ramadan adalah terletak di bulannya, bukan terletak di pada amalan-amalannya. Karena tanpa ada bulan suci Ramadan, maka amalan yang lain itu pun tetap menjadi bagian daripada amalan yang biasa, tidak ada keistimewaannya. Istimewanya terletak di bulannya. Barang siapa tidak bersenang ria dengan datangnya bulan Ramadan dan tidak mengisinya, bahkan bermaksiat di dalamnya, maka dia akan mendapatkan siksa daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita digolongkan kepada orang-orang yang senantiasa istiqamah di dalam kebenaran, dan Allah berikan hikmah dan esensi daripada puasa di tahun ini, kita mendapatkan makom al-muttaqin, sehingga nanti kehidupan kita selanjutnya lebih baik daripada yang telah dilewati. Demikian saja kultum singkat yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.